Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ayat pertama, ini ayat 183 dari surah Al-Baqarah. Maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di ayat yang kedua, yakni ayat 184. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ke-184 ini masih lanjutan ya dari rangkaian ayat puasa, berkaitan khususnya tentang beberapa hukum seputar pelaksanaan puasa. Yang pertama, ayyamam ma'dudat. Ini puasa itu dilaksanakan pada beberapa hari tertentu. Ayyam ma'dudat menurut pandangan jumhur ulama itu adalah bulan Ramadan, ya. Hiya syahru Ramadan indal jumhur. Ini penjelasan yang dikemukakan oleh Sultanul Ulama Syekh Ibnu Abdissalam dalam tafsir beliau. Ini bulan Ramadan itulah yang dimaksud sebagai ayyam ma'dudat menurut jumhur ulama. Memang ada sebagian ulama yang berpandangan berbeda, ya. Tapi ini segelintir di kalangan mereka, yakni ada yang memaknainya sebagai 3 hari, ya, 3 hari yang terang di setiap bulannya. Al-ayyamul biyud inda Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, yaitu hari-hari terang yang orang itu biasa berpuasa di pertengahan bulan. Ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tsumma nusikhat bi Ramadan. Kemudian ketentuan tentang berpuasa yang wajib 3 hari ya di hari terang itu dinasakh, dihapuskan dengan puasa di bulan Ramadan. Yang lalu sempat kita singgung, ya. Jadi puasa Ramadan itu kan baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Nah, sebelumnya itu sudah ada puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa apa yang ada sebelumnya? Yaitu puasa 3 hari setiap bulan dan juga puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Itu yang dilaksanakan di waktu-waktu sebelumnya. Nanti setelah tahun kedua Hijriyah, barulah puasa Ramadan itu diwajibkan. Nah, sebelum-sebelumnya yang dilaksanakan itu adalah puasa 3 hari ini diantaranya. Kemudian dihapuskan kewajibannya ketika turun ayat 183 yang lalu yang mengharuskan umat Islam itu berpuasanya di bulan Ramadan. Nah, apa hari-hari terang itu? Wahiyasani asyara wa mayalih. Jadi mulai tanggal 12 dan setelahnya 12, 13, 14 3 hari. Atau menurut pendapat yang lebih kuat as-salis asyara wa mayalihi 'alal azhar. Ya, jadi 13, 14 atau 15. Pelaksanaan puasa ini tetap ada, tetapi menjadi sunnah. Ya, di luar Ramadan, jadi disunnahkan 12, 13, 14 atau ya, menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah 13, 14, 15. Ya. Itu disunahkan. Kecuali nanti pada bulan Zulhijjah yang terkategori hari tasyrik, ya. Di tanggal 13 itu masih belum boleh berpuasa. Khusus untuk bulan Zulhijjah. Adapun di bulan-bulan yang lain ya disunahkan untuk berpuasa. Bahkan puasa 3 hari ini setiap bulan itu termasuk puasa yang diwasiatkan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Ya. Di dalam riwayat Abu Hurairah itu disebutkan beliau menggunakan redaksi Ausani Khalili. Ya.
khalili, ya, orang yang aku cintai, yakni Nabi SAW berwasiat kepada aku. Nah, di antara wasiatnya itu adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kemudian di kelanjutan ayat ini disebutkan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini berkaitan dengan orang yang memiliki uzur syar'i tidak berpuasa. Ada 2 uzur syar'i yang disebutkan pada penggalan ayat ini. Yang pertama sakit, lalu yang kedua safar. Ya. Faman kana minkum, siapa di antara kalian hina syuhudihi, saat berada di bulan Ramadan, ya, maridhan, sedang sakit, au ala safar, atau melakukan safar, ya, sedang dalam perjalanan, ai musafiran safaral qasr. Ini safarnya itu adalah safar yang membolehkan dia qasar, safar yang jauh maksudnya, ya, bukan safar dekat, safar yang membolehkan qasar. Wa ajhadahu shaum, lalu dia payah, ya, dia kepayahan untuk berpuasa fil halaini, pada 2 keadaan tersebut, ini sakit atau safar. Fa'aftara, lalu dia berbuka, dia tidak berpuasa maksudnya. Fa'iddatun, maka dia berwajib mengganti, ya, puasanya. Atau fa'alaihi iddatum ma'aftar, dia wajib mengganti puasa sejumlah hari yang dia itu tidak berpuasa tadi. Min ayyamin ukhar, ya, di hari yang lain. Yasumuha badlah, dia berpuasa mengganti hari yang dia tinggalkan. Misalnya di bulan Ramadan dia sakit 3 hari misalnya, yang sakitnya itu menyulitkan dia berpuasa, maka nanti setelah Ramadan dia juga menggantinya 3 hari. Ya. Namun ada kriteria sakit yang perlu kita pahami di sini, ya. Jadi ada kriterianya, ada persyaratan sakit apa yang dimaksud. Yang pertama, sakit itu memang sakit yang membuat dia khawatir akan bertambah parah atau pulihnya menjadi lambat. Jadi misalnya ketika dia sakit itu dia harus mengkonsumsi obat tertentu di waktu yang tertentu, yang waktunya itu bisa saja pada saat siang hari, ya. Misalnya 3 kali sehari misalnya dia harus diberikan obat tertentu, yang kalau itu tidak sesuai jadwalnya maka bisa membuat sembuhnya itu lambat atau malah lebih memperparah penyakitnya. Maka yang bersangkutan diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Atau, ya, dia menderita sakit yang sakitnya itu menimbulkan masyaqqah, ya, menimbulkan kesulitan. Jadi bukan sakit biasa, ya. Misalnya kita sedang mengiris sayur, mengiris bawang misalnya, lalu jari kita terkena, ya, bukan sakit yang begitu, ya. Itu bukan sakit yang menyulitkan kita berpuasa. Atau misalnya jalan kesandung batu misalnya, ya, lalu kakinya sakit gitu, ya. Bukan sakit yang begitu. Itu tidak termasuk sakit yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya, dalam mazhab Syafi'i. Bahkan jika dia khawatir, ya, berpuasa itu akan menimbulkan kebinasaan, malah bukan hanya boleh tidak berpuasa, tapi malah wajib. Dia wajib tidak berpuasa, ya. Jadi kalau kondisinya memang kalau dia berpuasa menimbulkan doror, ya, bagi yang bersangkutan. Itu kriteria sakit, ya. Nah, kemudian kita lihat kriteria safarnya, kan ada 2 tadi, sakit maridhon au ala safar. Ini kita ambil berdasarkan penjelasan dalam mazhab Syafi'i, ya, biar lebih mudah kita pahami. Nanti kalau membaca di
literatur yang lain bisa jadi penjelasannya agak berbeda ya, tapi kita fokus penjelasan berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, kriteria safar dalam mazhab Syafi'i itu ada 3. Yang pertama, safar itu memang safar yang jauh, atau istilahnya tadi safar qasar, safar yang membolehkan orang mengqasar sholat ya. Berapa jauhnya? Nah, itu kalau dikonversi dalam istilah kita sekarang, satuan jarak kita itu di atas 85 km ya, 85 km ke atas itu dianggap sebagai safar qasar. Kalau kurang dari itu belum dianggap safar qasar. Sini ke Unaha itu sampai belum ya? Belum ya? Belum ya? Nah, belum. Rate-rate mungkin ya. Ya. Jadi kalau masih sampai Unaha belum. Kecuali kalau Unahanya masih masuk lagi ke dalam. Ya. Jadi 85 km. Kemudian safar yang dibolehkan itu ya bukan safar maksiat ya. Jadi safar yang memang mubah, bukan safar maksiat. Misalnya safar maksiat itu gimana ya? Memang tujuannya bermaksiat. Jadi harus dibedakan antara ada safar yang tujuannya maksiat, ada safar yang bukan maksiat tetapi dalam perjalanan ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, safar maksiat itu memang tujuan awalnya bermaksiat. Misalnya dia mau ikut apa ya? Ada pertandingan sabung ayam di Kolaka sana. Memang niatnya untuk maksiat, judi, ya. Maka ini tidak termasuk yang diberikan rukhsah. Mengapa? Karena dalam mazhab Syafi'i rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Meskipun perjalanannya payah, kalau tujuannya maksiat tidak diberi rukhsah, tidak diberi keringanan. Nah, tidak berpuasa itu termasuk rukhsah. Jadi bukan maksiat. Nah, yang termasuk bukan maksiat itu ya misalnya ada perjalanan yang sifatnya wajib, yang sunnah, termasuk yang mubah, sepanjang bukan maksiat ya. Jadi yang wajib itu misalnya orang tua kita sakit ya, kita diminta untuk datang, maka kita wajib memenuhi. Atau yang sunnah misalnya kita berziarah ke mana ya, ke keluarga yang ada di luar kota sana. Kalau yang mubah saja misalnya jalan-jalan lah ya, jalan-jalan rekreasi, mau berwisata ke satu tempat, nah itu hukum asalnya mubah saja. Nah itu perjalanan yang boleh mendapatkan rukhsah ya. Tapi catatan terakhir ini kadang tidak diketahui orang yang terakhir ini ya. Rukhsah safar untuk boleh tidak berpuasa itu dalam mazhab Syafi'i itu memang telah dimulai sebelum mulainya puasa, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalau ada orang safar misalnya jam 8 pagi itu tidak masuk dalam pembahasan ini ya. Bagaimana kalau dalam perjalanan dia kepayahan misalnya ya, karena misalnya dia mabuk darat ya, kesulitan perjalanan 3-4 jam perjalanan darat bikin dia mabuk. Nah itu lain pembahasan ya. Jadi kalaupun dia tidak berpuasa nantinya karena kepayahan, maka itu berarti tidak puasanya karena kepayahannya, karena doror atau karena kondisi yang menyulitkan, bukan karena safarnya ya. Bisa dibedakan ya. Nah yang dimaksud rukhsah safar di sini, hatta orang itu tidak kepayahan, dia diberi keringanan. Misalnya begini, misalnya ada orang mau pulang ke mana ya, ke Buton misalnya, atau ke Makassar, naik kapal. Dia naik kapal. Naik kapal itu berapa lama ke Makassar dari sini? 1 malam lebih ya. 1 malam lebih. Jadi kalau dia berangkat misalnya jam 12 siang, dia sampai kapan? Dia sampai ke Makassar. Malamnya kan, malam pertama dia nginep di ini dah. Malam
kemudian dia tiba lagi besoknya, besoknya jam siang-siang lah misalnya atau sore. Maka pada hari pertama dia berangkat, karena dia berangkatnya itu jam 12, dia belum dapat rukhsah. Karena berangkatnya setelah subuh. Ya. Dia tidak dapat rukhsah di hari pertama. Nanti pada hari kedua, puasa kedua, nah dia dapat rukhsah karena sedang dalam perjalanan. Dia kan sahurnya di kapal. Dia baru tiba siang, berarti malam itu dia masih dalam perjalanan. Nah, hari kedua itu dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian ketentuan tentang qadha, ya, tentang qadha puasa ini juga perlu kita pahami, ya. Jadi dua kondisi tadi, sakit dan safar, ini membolehkan orang tidak berpuasa dengan syarat-syaratnya tadi. Tetapi kalau dia tidak puasa, maka dia wajib mengganti. Andai pun dia puasa tidak mengapa, kalau memang dia kuat, dia sedang sakit, dia kuat puasa, ya silakan, tidak mengapa. Kalau dia dalam safar kuat puasa, apalagi safarnya tidak berat, dia naik kapal, apalagi kapalnya cuaca baik, ya, apalagi dia naik kelas 1 misalnya atau VIP, ya, santai, tidak sulit dia berpuasa, ya. Maka kalau dia mau puasa lebih baik lagi karena tidak berat. Tapi kalau dia tidak puasa, maka dia wajib menggantinya. Itu yang tadi yang disebut fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia mengganti. Nah, dia mengqadha. Nah, kita lihat ketentuan qadha, ya, qadha untuk puasa. Dengan catatan ini orang qadha puasa memang karena tadi, ya, safar, sakit. Bukan karena aktivitas seksual, ya, bukan karena melakukan hubungan suami istri. Itu lain pembahasan, ya. Nah, ini qadha puasa bagi orang yang tidak berpuasa tadi. Padahal dia mampu, tapi karena ada uzur, ya. Bahkan tanpa uzur pun dia wajib mengqadha. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi kalau ada orang tidak puasa tanpa uzur sekalipun, dia wajib mengqadha. Mengapa demikian? Mazhab Syafi'i menggunakan qiyas, ya, namanya qiyas jali. Kalau orang yang ada uzur saja wajib mengqadha, padahal dia punya uzur, apalagi orang yang tidak punya uzur. Ya, bisa dipahami, ya, argumentasinya. Ya, mazhab Syafi'i begitu. Sama dengan sholat itu. Orang yang tidak sholat karena ada uzur, misalnya dia ketiduran, itu kan wajib qadha. Ya, ketiduran, dia tidur jam 2 siang, dia baru bangun maghrib, berarti waktu asar lewat. Dia wajib mengqadha. Padahal dia punya uzur. Apalagi yang tidak punya uzur. Ya, sama dengan puasa juga. Jadi orang yang tidak berpuasa, ada uzur syar'i atau tidak ada uzur, tetap wajib mengqadha. Ya. Nah, qadha itu ditunaikan, batasnya kapan? Jadi bisa ditunaikan di luar Ramadan, batasnya sampai Ramadan tahun berikut. Apakah boleh dikerjakan setelah Ramadan berikut lewat? 2 tahun, 3 tahun lewat. Boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu nanti bukan hanya mengqadha, tapi juga berkewajiban fidyah, ada tambahan fidyahnya. Jadi kalau dia menunaikannya, misalnya Ramadan tahun ini, dia tidak puasa 3 hari karena safar tadi atau sakit, maka setelah Ramadan selesai dia bisa menggantinya 3 hari. Kapanpun, mau di bulan Syawal, mau di bulan sampai bulan sebelum Ramadan, sampai Sya'ban, itu dari Syawal sampai Sya'ban, silakan dia menggantinya di situ, sepanjang bukan hari yang diharamkan berpuasa. Silakan diganti kapanpun. Kalau dia menggantinya, maka dia berpuasa 3 hari, selesai. Tapi kalau sampai tahun depan, masuk Ramadan berikut, dia tidak menggantinya, padahal tidak ada kesulitan, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk berpuasa, semata-mata karena malas, semata-mata karena dia menunda-nunda, nanti, akhirnya habis
tahun itu masuk lagi Ramadan tahun depan. Maka dalam mazhab Syafi'i yang bersangkutan itu wajib membayar qadha, tetap wajib membayar qadha sekaligus ditambah fidyah. Sekaligus ditambah fidyah. Dari mana ketentuan ini? Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ibnu Amr ya, dari Abu Hurairah, Ibnu Umar ya, dan Ibu Abu Hurairah ini radhiyallahu anhum. Ini ada asar dari mereka, annahum qalu fi man alaihi shaumun falam yasumhu hatta adrakahu Ramadan. Mereka menyatakan terkait orang yang punya utang puasa dan belum menunaikannya hingga tiba Ramadan lagi. Apa yang mereka katakan? Yut'imu anil awal. Dia memberi makan ya, fidyah atas utang puasanya itu. Artinya selain mengqadha, dia juga membayar lagi fidyah. Nah, jadi kalau tadi 3 hari, selain wajib mengqadha 3 hari, misalnya dia belum sama sekali dia bayar 3 hari itu sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka setelah lewat Ramadan berikutnya itu selain wajib mengqadha yang 3, dia juga membayar fidyah untuk 3 hari. Bagaimana kalau dia bayar sebagian? Misalnya dia tadi sempat puasa 2 hari, tinggal 1 hari lagi yang kurang masuk Ramadan berikutnya, maka dia tetap berkewajiban membayar 1 hari yang kurang ya, dan ditambah fidyah 1 hari ya. Gitu ya. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Nah, fidyah itu berapa? Apa itu fidyah? Fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan ya, memberi makan orang miskin. Memberi makannya itu takarannya 1 mud ya. 1 mud itu sebetulnya takaran volume ya, tapi kalau dikonversi ke bobot, nah itu sekitar 600 gram bahan makanan pokok ya. 600 gram bahan makanan pokok. Jadi bisa beras kalau ya daerah tertentu yang menggunakan beras, atau mungkin ada yang pakai sagu, mungkin ada yang pakai ubi ya, mungkin juga ada yang di tempat lain yang pakai gandum ya, dan sebagainya. Jadi bisa dengan bahan makanan pokok apa saja yang digunakan di negerinya, atau bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh penerima ya, penerima. Biasanya dia kasih, kalau kita kan biasanya beras tuh, tapi kebetulan orang yang mau kita kasih ini ternyata makannya sagu ya, maka kasihnya sagu ya, kasihnya sagu 600 gram kurang lebih ya. Itu kelompok pertama ya, kelompok pertama yang diberikan keringanan tidak berpuasa, yaitu kelompok safar, kos dan sakit. Ini kelompok ini adalah kelompok yang mampu berpuasa tapi punya uzur. Ada kelompok yang kedua yang disebut di kelanjutan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiquna. Ini kelompok yang tidak mampu berpuasa. Bedakan dengan yang tadi ya. Yang pertama tadi itu mampu puasa tapi ada uzur. Uzurnya apa? Sakit, safar ya. Nah, kelompok yang kedua ini memang kepayahan. Wa 'alal ladzina yutiquna. Ya, orang yang kepayahan, tidak mampu menjalankannya. Likibarin aw maradin la yurja bur'uh. Ya, dalam penjelasan Imam Al-Mahalli, ini orang yang karena kondisi tua, usia renta, kondisi fisik yang menyulitkan dia berpuasa, atau orang yang sakit, yang sakitnya itu sulit diharapkan sembuh. Beda dengan sakit yang tadi ya. Kalau sakit yang tadi itu misalnya dia demam ya, atau dia kena tipes atau apa, tapi kan masih diharap sembuh. Nah, kelompok yang kedua ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, itu dia sakit tapi sakitnya itu sulit diharapkan sembuh ya. Secara medis ini kayaknya
tidak sembuh. Ya. Nah, dua pihak ini, orang yang sudah tua, yang tidak puasa karena sudah renta atau karena sakit yang sudah diharapkan sembuh, maka bagi mereka tidak wajib puasa memang, ya, karena sudah kepayahan mengerjakan puasa. Dan nanti sebagai konsekuensinya dia bukan mengganti puasa lain. Kenapa? Karena kan dia sudah tidak mampu puasa. Mau sampai kapanpun orang yang sudah renta itu tidak bertambah muda, nanti dia akan tetap, bahkan kondisinya akan lebih sulit lagi nanti. Maka bagi mereka fidyatun ta'amu miskin, ya, mereka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Yang tadi kita sudah sempat singgung, ay qadara ma yaquluhu fi yaumih, kadar yang dapat dia makan dalam sehari, ya, yang dapat dia makan orang miskinnya, ya. Jadi kalau dia makannya pakai sagu, ya kita kasih sagu. Kalau dia makannya pakai beras, kita kasih beras. Wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi likulli yaum. Nah, itu berupa 1 mud bahan makanan pokok yang lazim, ya, di negeri itu per harinya. Per hari yang dia itu tinggalkan tadi, yang tidak puasa. Dan ini nanti membayarnya jangan dibayar di depan, ya. Tidak di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dibayar di depan. Boleh misalnya begini, hari ini dia tidak puasa, maka nanti dia bayar setelah maghrib. Setelah maghrib dia bayar setiap hari, boleh. Atau nanti dia kumpul 1 pekan, atau dia kumpul 1 bulan setelah Ramadan, dia baru menunaikan fidyahnya. Bisa begitu, ya. Penerima fidyah itu juga boleh ini, ya, boleh 1 orang atau lebih. Dan misalnya 1 bulan dia tidak puasa, ya, boleh. Misalnya bulan Ramadan jatuhnya 30 hari misalnya, dia bisa memberikan fidyahnya kepada 1 orang dengan 30 mud tadi, atau 10 orang masing-masing dapat 3 mud, atau 30 orang masing-masing dapat 1, boleh, terserah, ya. Jadi misalnya kita punya keluarga, ada keluarga saya misalnya mereka berlima, ya, suami istri, anaknya 3, masuk kategori miskin. Nah, bisa 5 orang ini menjadi sasaran kita fidyah. Misalnya 30 hari berarti selama 6 hari, ya, kan 5 orang anggota keluarganya selama 6 hari. Boleh sekaligus, boleh juga boleh juga dicicil, tidak harus sekaligus 30 hari. Nah, namun ada sedikit catatan di sini. Bagaimana kalau ternyata orang yang tidak mampu berpuasa tadi karena usia renta, ternyata orang miskin, tidak mampu membayar fidyah, ya, tidak mampu membayar fidyah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak perlu membayar, ya, gugur kewajiban dia membayar fidyah. Terus apa? Ya tidak ada apa-apa. Jadi dia tidak berpuasa juga tidak membayar fidyah karena tidak mampu, ya, gitu, ya. Bagaimana kalau pada saat dia Ramadan dia tidak mampu, tapi 3 bulan lagi dia sudah mampu, bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak dianggap utang. Jadi tidak dianggap berutang. Patokannya itu adalah pada saat dia tidak berpuasa tadi. Pada saat bulan Ramadan, misalnya dia kategori orang yang memang tidak mampu, miskin, ya, maka tidak kena fidyah juga. Bisa jadi 2-3 bulan berikut ternyata dia misalnya dapat warisan lah, atau dapat undian gitu, tetap tidak wajib membayar, ya, karena tidak mampu. Tidak mampu itu tidak terkena wajib. Beda cerita kalau begini, bulan Ramadan dia mampu, lalu dia belum bayar, bulan Syawal dia belum bayar, nanti bulan Zulqaidah dia belum bayar.
Ternyata setelah itu dia bangkrut. Dia bangkrut. Nah, yang seperti ini dia tetap dihitung utang. Kenapa? Karena sebelumnya dia terkena kewajiban itu dan wajib menunaikan, tapi dia tidak tunaikan. Maka pada saat itu dia wajib, maka dia tetap dianggap berutang. Ya. Adapun yang memang pada saat tadi bulan Ramadan dia dalam posisi tidak mampu, maka dia tidak dianggap berutang. Karena memang tidak pernah terkena kewajiban fidyah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian di penghujung ayat ini disebutkan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan. Maknanya oleh Al-Wahidi dalam tafsir beliau Al-Wajiz fi tafsir Kitabil Aziz, beliau katakan makna tatawwa'a khairan itu adalah zada fil fidyati ala muddin wahid. Dia melebihkan fidyahnya, bukan satu mud, dia kasih lebih. Atau kalau tadi dia kasih beras, bukan hanya berasnya, dia kasih juga lauknya, dia kasih telurnya, dia kasih dagingnya, apa ya, alhamdulillah lebih baik lagi, lebih bagus lagi ya. Atau orang miskinnya dia lebihkan, jadi mestinya dia hanya berkewajiban bayar 30 fidyah, dia kasih sudahlah, kasih 50, kasih 100, tidak masalah ya, itu kebaikan. Nah, itu lebih baik baginya, silakan dilebihkan ya. Kemudian yang terakhir wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui ya. Dahulu, nah ini saya ceritakan sedikit ya, tasyrik sejarahnya ya, tarikh tasyriknya. Jadi awal-awal Ramadan, awal-awal kewajiban pilihan. Anda puasa atau tidak puasa boleh. Yang penting kalau tidak puasa bayar fidyah. Dulu itu kasih pilihan begitu, awal-awal. Jadi boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau tidak puasa membayar fidyah. Tanpa uzur. Ini tanpa uzur. Jadi kalau Anda mau puasa silakan, mau tidak puasa artinya tetap wajib, hanya saja kalau tidak puasa mengganti dengan fidyah meskipun tanpa uzur. Itu awal. Nah, lalu kemudian Allah sebutkan di sini tapi berpuasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Ai was-shaumu khairul lakum minal iftari wal fidyah. Puasa itu lebih baik bagi kalian daripada tidak berpuasa dan membayar fidyah. Wa hadza innama kana qabla nasakh. Yang ketentuan ini berlaku sebelum nasakh, sebelum dihapuskan. Ya, sebelum dihapuskannya pilihan itu, opsi itu. Nanti tidak lama kemudian ya diwajibkanlah puasa Ramadan itu tanpa pilihan, kecuali bagi yang ada uzur ya. Awalnya boleh tidak berpuasa meskipun tanpa uzur dengan catatan dia membayar fidyah. Itu awalnya, tapi kemudian dinasakh ketentuan itu. Wallahu alam bissawab ya. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ini beberapa pelajaran ya dari surah Al-Baqarah ayat 184 yang bisa kita petik ya. Sebagai ringkasan lah mungkin. Yang pertama, bahwa puasa itu diwajibkan pada hari-hari tertentu. Itu yang kita sebut syahrul Ramadan menurut pandangan jumhur ulama. Kemudian safar dan sakit adalah uzur ya yang membolehkan orang itu tidak berpuasa. Demikian pula dengan orang yang kesulitan. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau tidak puasa karena uzur safar atau sakit, dia wajib mengqadha. Ya, kemudian kalau tidak berpuasa karena tidak mampu, ya misal tadi karena kondisi yang sudah renta atau sakit yang sulit diharapkan sembuh, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu ya memberi makan bagi orang miskin setiap puasa yang dia tinggal. Ya, tadi ukurannya ya kurang lebih 600 gram bahan makanan pokok. Kalau mau dilebihkan silakan. Ya, memberikan kelebihan melebihi ya, memberikan melebihi kewajiban itu kebaikan. Kelebihan itu tadi bisa melebihkan jumlahnya
yang mestinya 30 mud tapi dia kasih 50 mud, 100 mud, silakan. Atau dia lebihkan penerimanya, ya bukan 30 orang tapi 100 orang misalnya, ya silakan. Atau tadi dia lebihkan bukan hanya bahan makanan pokok yang dia kasih juga teman-temannya, ya telurnya, ya, apalagi ya minyak gorengnya kasih. Biar orang miskin itu juga lengkap. Bila perlu kompornya, tidak punya kompor, kasih kompornya juga, ya silakan digunakan. Itu semua merupakan bentuk kebaikan. Baik, dan puasa ya sebagaimana sudah kita ulas ya mendatangkan kebaikan yang berlimpah. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Bahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 184 ya. Silakan kalau sampai di sini ada perkara-perkara yang ingin didiskusikan ya berkaitan dengan ayat ini. Silakan kalau ada ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan orang yang mau berpuasa namun ada uzur sehingga dia tidak bisa berpuasa. Bagaimana Ustaz ketika ini terjadi pada seorang wanita yang haid? Misalnya dalam tahun pertama dia itu mengalami haid, dan kemudian setelah masuk di Ramadan selanjutnya dia itu masih mengandung anaknya ataupun ini sudah melahirkan ataupun sudah melahirkan kemudian menyusui anak, kemudian tiba Ramadan selanjutnya lagi dia seperti itu lagi. Apakah seorang wanita yang mengandung tadi ya kemudian menyusui anaknya, apakah tetap membayar fidyah atau bagaimana? Sudah. Ada lagi mungkin yang lain? Baik, kalau tidak ada kita tanggapi dulu yang pertama. Ini kasus ada wanita haid. Jadi haid itu disamakan ya hukumnya dengan orang yang safar atau sakit tadi ya, karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah itu berkata, kunna nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa ketika mengalami haid ya. Jadi hukumnya sama dengan orang safar, orang sakit, dia wajib mengqadha. Nah, bagaimana kalau sebelum dia, jadi begini, karena dia wajib mengqadha itu jadi utang. Nah, bagaimana kalau ternyata setelah Ramadan dia terhalang, misalnya karena hamilnya itu menyulitkan dia mengganti, maka tetap tidak diganti fidyah ya. Jadi bukan karena kesulitan lantas diganti fidyah, bukan. Itu tetap menjadi utang dia untuk mengqadha. Karena sebab dia tidak puasa tadi kan haid, maka itu menjadi utang bagi dia. Bagaimana kalau dia tidak bisa puasa sampai masuk lagi Ramadan berikutnya? Ya nggak masalah, sepanjang memang bukan unsur kelalaian yang bersangkutan. Dia kan bukan karena menunda-nunda ceritanya kan. Jadi pas habis Ramadan dia hamil, dan hamilnya itu menyulitkan dia berpuasa. Karena memang ada orang hamil itu sulit dia berpuasa. Ya, dia kena apa itu namanya ya, muntah-muntah terus lah, morning sick dia, bahkan sampai harus bed rest. Ada orang hamilnya begitu. Meskipun ada juga yang lain hamilnya biasa, santai itu, bahkan ya, mau puasa pun tidak masalah. Jadi kalau dia termasuk kategori orang yang setelah hamil dia sulit berpuasa, maka memang itu jadi uzur bagi dia untuk tidak mengqadha saat itu. Jadi meskipun nanti sampai Ramadan berikut dia tidak mampu mengqadhanya,
karena ada uzur, tidak masalah. Dia tetap bisa mengqadanya lagi berikutnya ketika dia sudah lapang, tanpa terkena fidyah seperti tadi yang kita bahas. Kenapa? Karena yang tadi itu kan kalau orang jadi dia kena tambahan fidyah itu dalam riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu kena fidyah tambahan itu kalau unsur kelalaian. Dia tidak mengqadha itu karena nanti. Ya, tidak ada alasan sebetulnya, hanya malas saja. Nanti masih panjang, waktunya masih panjang. Tiba-tiba ternyata ya, tiba-tiba sudah masuk Ramadan berikut. Kan tidak tiba-tiba kan sebetulnya. Tetap ada proses 1 tahun itu, tapi karena dia tunda terus akhirnya habis. Nah, yang seperti itu dalam mazhab Syafi'i kena kewajiban, selain wajib tetap mengqadha juga kena fidyah. Ya. Tetapi kalau kasus yang diceritakan tadi, dia haid ini kan harus dengan qadha. Tidak boleh diganti fidyah haid itu ya. Wanita haid itu tidak boleh mengganti puasa dengan fidyah. Dia tetap wajib qadha. Nah, hanya saja dia terhalang mengqadhanya karena situasi tadi. Ya. Atau contoh yang lain, misalnya setelah Ramadan dia mau mengqadha, tapi dia kena sakit. Nah, bukan hamil, misalnya sakit ini yang membuat dia kesulitan untuk berpuasa. Sama juga. Ya, kapan nanti dia mengqadhanya? Setelah dia lapang. Ya, setelah uzurnya tadi hilang. Meskipun itu bisa jadi sudah lewat Ramadan tahun itu, sudah masuk Ramadan tahun berikutnya, tidak masalah. Ya. Jadi kewajiban dia hanya mengqadha, tidak mengganti dengan fidyah, karena dia penyebabnya tadi haid. Ya. Jadi kasusnya wanita itu haid, belum sempat mengganti. Ingat, belum sempat itu ada uzur ya. Maka itu jadi utang. Jadi dia tanpa ada kewajiban fidyah, meskipun sudah masuk Ramadan tahun berikut. Atau kasus laki-laki kan, laki-laki juga sama kan, tidak puasa karena sakit 3 hari atau 1 minggu. Begitu selesai Ramadan mau ganti, ternyata malah sakit lama, sakit sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah. Ya, tidak diganti dengan fidyah macam-macam, tetap utang yang 1 minggu itu diganti dengan qadha, dengan catatan masih diharapkan sembuh. Ya, wallahu alam. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait puasa Ramadan, jadi bukan spesifik Ramadan. Saya tadi membaca soal masak. Ya. Peristiwa sebelum memutuskan yang saya ingin tanyakan adalah mengenai amal-amal puasa sebelum buka-bukanya Ramadan, untuk puasa penuh dan sebelum yang 13, 14, 15 atau 11. Apa amalan puasa yang sebelumnya yang Iya, baik. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ya. Kedua, penerima hadiah Ustaz. Apa? Dari penerima hadiah. Oh ya. Misalkan dalam lingkungan ini ada orang miskin Ustaz. Apakah boleh dikasih kepada orang yang mungkin dalam arti mampu? Iya. Baik. Yang pertama tadi berkaitan dengan orang amaliyah puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, gitu ya, kurang lebih yang saya tangkap ya. Baik, jadi memang tadi kita cerita ya, puasa Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijriah. Itu artinya sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ya, sekitar 10 tahun sebelum hijrah itu masih di Mekah ya, itu 12 tahunan di Mekah, itu berarti tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Betul, tidak ada kewajiban puasa Ramadan di Mekah. Terus apakah ada puasa yang lain? Wallahu alam. Saya sendiri tidak tahu apakah di Mekah itu ada puasa khusus yang dilakukan oleh kaum muslimin. Riwayat yang kami ketahui itu adanya di Madinah.
Jadi ketika Nabi SAW masuki Madinah, nah itu baru mulai berpuasa, gitu. Nah, puasanya apa? Belum puasa Ramadan, karena puasa Ramadan tahun kedua. Jadi tahun pertama apa yang dilakukan? Itu berpuasa pada hari Asyura tadi, 10 Muharram. Ya. Kemudian 3 hari di setiap bulannya, yang dikenal sebagai Ayyamul Bid, hari-hari terang. Ada yang menyebutkan 12, 13, 14, ada juga 13, 14, 15. Nah, yang populer itu yang paling kuat menurut Syekh Ibnu Abdissalam tadi itu adalah 13, 14, 15. Tapi setelah Ramadan kewajibannya datang, nah, puasa tadi menjadi sunnah. Puasa tadi menjadi sunnah. Okay. Jadi puasa Asyura 10 Muharram, nah itu jadi sunnah. Puasa 3 hari setiap bulan itu juga sunnah, kecuali tadi yang sempat kita sampaikan, hati-hati pada bulan Zulhijjah, karena bulan Zulhijjah itu ada tanggal tasyrik 11, 12, 13, itu tidak boleh berpuasa. Itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, kata Nabi SAW, itu adalah hari makan dan minum. Ya, silakan makan dan minum, tentu tidak melampaui batas, ya. Jadi silakan makan minum gitu, ya. Cuman mungkin di Indonesia kita tidak begitu terasa itu hari tasyrik, ya, kemeriahannya. Kalau di Timur Tengah itu, kalau kita kan Idul Fitri yang lebih terasa, karena di Indonesia itu ada tradisi mudik, yang orang itu berkumpul dan lazimnya orang melakukannya Idul Fitri. Tapi kalau di Timur Tengah itu justru yang marak itu di tasyriknya, ya. Karena itu kan sambil potong hewan kurban itu kan kemana-mana, ya. 3 hari itu. Setelah 10 Zulhijjah ada 11, 12, 13. Nah, itu lebih ramai. Kalau kita di Indonesia yang lebih ramai itu Idul Fitrinya, ya. Apalagi ada fenomena mudik, ya. Fenomena mudik yang membuat biasanya lebih meriah Idul Fitri. Nggak tahu tahun ini, ya, karena informasinya mudik, mohon maaf. Yang mau mudik, ya, katanya ada ini, ya, ada penghalangnya, dilarang, ya. Kecuali sebelum tanggal itu, ya, tanggal berapa, ya? Sebelum tanggal 6. Baik. Kemudian berkaitan dengan penerima. Bagaimana kalau tidak ada orang miskin, ya, tidak ada orang fakir? Ya memang fidyah itu hanya diberikan kepada mereka, orang fakir miskin. Kalau tidak ada di tempat kita, ya cari di tempat lain. Ya, apalagi di zaman sekarang ini kan mudah, informasi itu mudah, ya. Kalau tidak ada di tempat kita, bisa di tempat lain. Tempat lain yang itu bisa menjadi saluran distribusi. Tidak ada di Indonesia, di luar negeri banyak. Jadi tidak ada masalah, ya, mestinya. Tinggal transfer saja. Dan berbeda dengan zakat yang saluran distribusinya kan lebih banyak. Kalau zakat 8 asnaf. Kalau fidyah itu memang hanya fakir miskin. Ya, jadi memang lebih terbatas. Tapi kalau sampai sekarang pun kemiskinan itu masih banyak. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan ini, ya. Kehabisan tempat distribusi. Wallahu a'lam. Bisa jadi kalau kita mendapati fase kemakmuran itu orang tidak ada yang miskin, ya wallahu a'lam. Tapi kalau zaman sekarang berlimpah orang miskin, banyak sekali, ya. Banyak sekali. Jadi bisa diberikan kepada orang yang ada di dekat kita atau orang yang jauh, boleh, ya. Ada lagi mungkin yang lain? Oh ya, makanan, ya, betul. Saya lupa, ya, maaf. Si makanannya boleh makanan sudah jadi, boleh, ya. Boleh dia berupa bahan makanan pokok, ya, beras, gandum. Sebagian ulama membolehkan sudah jadi. Jadi kita mau bentuk nasi, ya. Tapi kalau sudah jadi jangan nasi saja, kan. Masa nasi saja kita kasih orang miskin, tuh. Lengkapi lebih bagus, tuh. Meskipun memang hukum asalnya bahan makanan pokok sebutnya. Tapi kalau dilengkapi lebih bagus lagi, ya.
mau dikasih apa, mau dikasih ikan, mau dikasih daging, ya, mau dikasih telur, lebih bagus lagi. Termasuk yang sudah jadi. Jadi ada yang melakukan itu, misalnya mengundang orang, ya, bikin apa acara, ya, khusus orang-orang miskin yang diundang. Mereka makan sepuasnya. Gitu. Berapa orang? Ya, misalnya 30 hari, 30 orang yang diundang. Atau kalau dia mau lebihkan, undang aja 100 lah. Nah, jadi dikasih makan puas hari itu. Boleh. Sebagian ulama membolehkan seperti itu. Ya, karena memang redaksi ayatnya itu menggunakan to'amu miskin. To'am itu bisa makanan apa, tidak harus makanan mentah, ya, bisa saja yang sudah diolah. Ada lagi mungkin? Jadi tentang qadha, tentang fidyah, tentang apa lagi tadi? Safar, tentang sakit, tentang orang yang tidak mampu, ya, berpuasa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak uzur, namun dia meninggalkan secara sengaja. Kemudian setelah beberapa Ramadan dilalui, ternyata dia berketahui bahwa Ramadan yang pernah ditinggalkan itu dia harus mengqadhonya. Namun dia lupa berapa jumlah puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Iya. Bagaimana Ustaz? Jadi ini ya, diluruskan dulu kalimatnya. Jadi ada orang puasa, tidak puasa. Dia tidak puasa tanpa uzur. Dia tidak puasa tanpa uzur. Dan itu bertahun-tahun dia tidak puasa. Giliran dia sekarang dia sadar, dia bertobat ceritanya, toh? Begitu maksudnya. Nah, dia sadar, dia bertobat dan dia mau mengqadha. Tapi dia lupa berapa banyak puasanya. Bagaimana caranya? Penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, ya, dalam kitab beliau Al-Mughni itu bisa jadi pegangan. Yang pertama, dia memperkirakan berapa banyak puasa yang dia tinggalkan. Kan dia bisa perkirakan, toh. Misalnya dia mulai bertobat itu usia berapa? Usia berapa? Sebut saja biar kita hitung real. Usia berapa? Dia bertobat usia berapa? 20-an. 20 masih sedikit itu, cepat itu tobatnya 20. Oke lah, kita ambil real lah, ya, biar gampang. Jadi 20 tahun dia tobat. Dia balik usia berapa? Dia tahu nggak dia balik usia berapa? Dia pertama kali mimpi basah kalau laki-laki. Tidak ingat juga. Oke lah, kalau tidak ingat kita ambil patokan tahun. Tahun itu 15. Usia balik. Jadi kalau ada orang belum mimpi basah sampai usia 15 tetap dihukumi balik setelah dia berusia 15 tahun. Kalau 10 tahun sudah mimpi basah, ya baliknya 10 tahun. Tapi kalau belum juga mengalami itu sampai usia 15 tahun, maka dianggap baliknya 15 tahun. Gitu ya. Kalau dia tidak tahu kapan, nah anggaplah 15 tahun. Berarti dia tidak puasa hanya 5 tahun. 5 tahun toh? 5 tahun ini wajib dia qadha. Bagaimana caranya? Dia hitung dulu berapa 5 tahun itu. Dia tinggal hitung Ramadan 5 tahun ke belakang itu. Ada yang 20, anggap saja 30 hari semua lah biar gampang ya. Oh ternyata semua 30 hari misal. Berarti ada berapa hari? 150 hari. Nah, oh itu masih sedikit. Kalau dia konsisten setahun selesai itu. Setahun bisa selesai kan? Wah, setahun itu kan 300 hari lebih. Dikurangi Ramadan masih 300 hari lebih. Selesai setahun. Gitu. Qadha dia. Nah, karena 20 tahun itu masih relatif cepat. Nah, beda cerita kalau tobatnya 50 tahun. Nah, kali ini. Hitung. Berarti 50 dikurangi 15. Berarti berapa itu?
35 tahun dikali berapa? 30 hari, ya 1000-an hari. 1000-an hari, betul. Kira-kira 1000-an hari. Ya, memang wajib diqadha. Dalam pandangan jumhur ulama itu wajib diqadha. Memang ada sebagian ulama itu yang membolehkan tidak mengqadha, tapi ini pandangan minoritas. Sepanjang yang bersangkutan itu memang mampu, kuat, ya lebih baik kita ikuti pandangan jumhur ulama. Puasa saja. Kalau 1000 hari ya 3 tahun. 3 tahun puasa terus. Kecuali Ramadan dan hari-hari yang diharamkan. Bisa itu. Ya, beda cerita kalau tadi sudah sangat tua gitu. Oh, kasihan sudah 50 tahun, 60 tahun ini sudah kepayahan. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, maka dalam kondisi seperti ini ya dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, perbanyak amal soleh yang lain. Kalau kita sulit menebus kesalahan di bidang apa, ya perbanyak amal soleh di aspek yang lain. Mudah-mudahan itu bisa mengimbangi ya kekhilafan kita di masa lampau. Ya, kita bertobat sungguh-sungguh. Gitu ya. Jadi memang prinsipnya itu kalau jumhur ulama memang wajib diganti semuanya. Hanya saja kadang ya, kalau bahasa ini kita lontarkan ke masyarakat awam itu kan kadang-kadang kesian juga ya. Dia baru taubat kesian usia 50 tahun tiba-tiba dikasih tahu wajib mengganti 1000 hari lebih, kesian. Bisa wah tidak jadi kita taubat. Tidak jadi saya taubat ini kalau begini. Nah, itu ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti tadi ya memang idealnya itu kan begini, idealnya ya. Kalau kita bicara ideal, kalau kita itu ketemu perbedaan pendapat kan dipilih yang paling kuat dalilnya. Cuman kan kadang yang paling kuat ini ternyata yang paling berat. Ya. Nah, untuk awam itu sebagian ulama memfatwakan bagi awam ini ya. Awam banget ini. Jadi boleh dia dipilihkan pandangan yang ringan. Dengan maksud agar dia belajar istiqomah melaksanakan syariat. Jangan sampai dikasih yang berat, baru pertama kali hijrah ini kesian, baru tobat ini, bulan Ramadan dia tobat. Tiba-tiba Pak Ustadz bilang, "Wah, 1000 puasa itu harus diganti." Tidak jadi dia. Nah, bagi yang awal-awal itu sebagian ulama membolehkan. Tapi ingat, ini membolehkan bukan untuk mencari-cari yang enteng ya, bukan ya. Bukan dalam bentuk agar kita itu mengenteng-entengkan pengamalan syariat, bukan. Tapi ini dalam bentuk upaya kita melaksanakan tuntunan Nabi SAW. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit. Ya. Kemudian apa? Berikan berita gembira, jangan membuat orang itu kabur. Ya, jangan buat orang itu lari. Belum apa-apa sudah harus disuruh begini-begini. Itu baru puasa, itu belum sholat itu. Berapa tahun tidak sholat? Kali 5. Puasa itu masih 30 per tahun. Kalau sholat berapa? 360 sekian hari kali 5 per tahun. Kalau 15 tahun. Nah, begitu kan? Jadi bagi awam itu memang ya ada kalanya orang yang berfatwa. Tapi saya tidak berfatwa ini ya. Itu ulama yang Anda tanya. Tapi saya cuma menyampaikan ini kaidah umumnya ya. Kalau mau fatwa ya tanya ke ulama ya. Tapi kaidah umumnya memang ada sebagian ulama membolehkan. Kalau dia baru, awam, dan dia kesulitan kalau dikasih yang berat, nah maka boleh dipilihkan pandangan yang meringankan dia, ya, semata-mata agar dia takluf, ya, apa istilahnya itu, hatinya itu dekat dengan Islam. Jangan sampai kemudian fatwa yang disampaikan justru membuat orang itu lari. Tidak jadi nih kalau begitu. Tidak jadi bertobat. Tapi kalau orangnya memang punya ini, karena ada juga orang begitu, ya, ada juga orang begitu dikasih yang ringan, waduh, Ustaz saya sudah ringan-ringan tapi rasanya masih kurang. Dia mau, dia sudah bertahun-tahun berpuasa terus, sholat terus, tapi dia merasa masih kurang. Ada orang yang begitu, ada juga ya, makanya perlu ya orang yang memberi fatwa itu melihat-lihat situasi, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya.
Mungkin masih bisa 1-2 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya orang itu punya utang puasa, terus dia meninggal, meninggal lalu dia tidak bayar? Iya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang lain? Jadi ada kasus ada orang meninggal dunia, lalu dia belum membayar hutangnya. Bagaimana? Itu dilihat dulu ya. Prinsipnya itu kan menjadi tanggungan ahli waris. Bukan tanggungan ya. Jadi gini, dilihat dulu utangnya itu bentuk apa. Kalau utangnya bentuk misalnya fidyah seperti tadi, fidyah itu maka dia diambilkan dari harta warisannya. Kalau dia punya utang fidyah, ya, diambil dari harta warisannya. Jadi misalnya dia orang kaya ini, meninggal dunia, ada fidyah 1 bulan dia belum bayar, maka bisa diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi harta warisan itu. Ya. Atau kalau sudah terlanjur dibagi ya terpaksa diminta lagi sebagian dari ahli waris masing-masing, karena itu kan sebetulnya haknya orang yang meninggal. Orang meninggal itu kan punya hak dari harta warisan dia untuk melunaskan hutang ya. Makanya sebelum hutang dibagi itu kan ada beberapa sebelum warisan dibagi itu ada beberapa perkara yang harus diselesaikan. Nah, termasuk ya selain penyelenggaraan jenazah, dia juga wajib menyelesaikan utang ya. Satu lagi nanti wasiat kalau ada. 3 perkara ini kan harus ditunaikan sebelum warisan dibagi. Penyelenggaraan jenazah kalau ada biayanya, kemudian yang kedua utang orang yang meninggal kalau ada, kemudian yang terakhir itu wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta. Jadi diambil dari situ. Ini bagi mereka yang fidyah. Bagaimana kalau dia utangnya itu qadha ya. Jadi belum sempat berpuasa, dia wajib mengqadha. Dalam mazhab Syafi'i, qadhanya itu bisa diganti puasa oleh kerabatnya. Misalnya anaknya, dia tahu orang tuanya ini punya utang 1 bulan misalnya, atau 3 hari misalnya, atau 5 hari, maka bisa dilakukan oleh kerabat, misalnya anaknya mengganti. Orang lain boleh nggak? Orang lain boleh nggak? Boleh, dengan izin kerabatnya. Dengan izin kerabatnya. Jadi misalnya tetangga kita, dia punya utang puasa 1 minggu, tapi dia punya anak-anak ini mungkin kesulitan juga mengganti. Kemudian dia bilang, mau bersediakah menggantikan puasa orang tua? Boleh ya kalau dari kerabatnya mengizinkan ya. Atau wasiat, ada wasiat dari orang yang meninggal tadi. Orang meninggal itu berwasiat begini, saya kalau meninggal nanti ini saya punya utang puasa 10, saya kalau meninggal nanti belum lunas, maka yang mengganti puasa saya adalah si fulan, meskipun si fulan ini bukan kerabatnya. Bisa dipahami ya? Jadi yang wasiatkan tetangganya misalnya ya, yang mengganti, maka boleh ya, boleh tetangganya itu berpuasa mengganti. Tapi kalau tidak ada wasiat, tidak ada izin dari kerabatnya, maka tidak boleh kita melakukan dengan inisiatif sendiri. Saya tahu dia itu orang soleh, tapi ada kesian puasanya 3 hari dia belum ini, ya saya gantikan saja puasanya. Tidak boleh ya, kecuali tadi ada wasiat atau ada izin dari kerabatnya ya. Gitu ya. Kalau ternyata tidak ada yang berpuasa, maka boleh diganti fidyah ya, boleh diganti fidyah oleh kerabat membayarkan, diambil dari harta warisannya ya, dari harta warisan. Jadi kalau ada orang meninggal itu bukan hanya hutang ke manusia yang perlu diingat ya, hutang kepada Allah juga perlu diingat ya. Dia punya utang puasa, dia punya utang sholat, dia punya utang haji,
Ya, kalau ada utang haji ya. Seterusnya. Utang haji itu maksudnya gini. Dia pernah terkena kewajiban haji tapi enggan menunaikan. Ya. Enggan itu maksudnya gini, dia tidak ada usaha juga untuk melakukan. Padahal dia mampu. Itu utang dia. Beda cerita gini, kalau dia punya kemampuan dan dia sudah upayakan, tapi antrian sekarang kan panjang tuh. Bisa 20-an tahun, 30 tahun. Nah, misalnya baru 10 tahun dia antri, meninggal kesian. Nah, itu kalau situ gugur itu karena dia sudah berupaya. Nah, tidak terlaksananya itu bukan karena faktor dia, bukan karena kelalaian dia. Maka itu tidak dianggap utang. Beda cerita kalau dia itu mampu tapi dia nggak pernah upayakan gitu. Ngapain juga saya ngurus itu katanya. Tidak penting. Nah, itu padahal dia mampu, maka dia wajib dan itu utang. Dia. Kalau dia meninggal aja dia utang. Kalau ada keluarganya mau membayarkan boleh. Ya, dengan cara orang lain menghajikan, badal haji. Tapi kalau tidak pernah punya kewajiban, sebetulnya tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan untuk membadalkan, ya, menggantikan. Allahu a'lam. Ya. Ternyata masih bisa satu lagi sampai 5:30 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat orang yang meninggal Ya. Menggantikan puasanya. Bagaimana kalau orang yang diwasiatkan itu tidak menerima? Misalkan dia sudah diwasiatkan tidak ikhlas, kenapa harus saya? Oh iya, dia berhak menolak kalau memang dia berkeberatan. Dia berhak menolak. Jadi artinya gini, tanpa persetujuan toh. Kalau beda cerita kalau pada saat membuat wasiat memang dia setuju. Nah, dan idealnya memang begitu. Idealnya memang begitu. Jadi membuat wasiat itu perlu keikhlasan pihak penerima ya, karena belum tentu pihak yang ditunjuk itu juga mau terima. Termasuk harta ya, jangan dikira harta itu kalau diwasiatkan serta-merta orang terima, belum tentu. Misalnya, ini kalau saya meninggal ini saya wasiatkan harta saya 10% harta saya kasih ya. Oh ternyata setelah meninggal saya nggak mau terima, saya nggak mau. Ya. Ngapain dia kasih saya nggak mau. Misalnya, nah, tidak boleh dipaksa juga kan. Ini wasiat ya ngapain? Siapa suruh? Saya pemberian saja kan tidak boleh maksa orang, toh. Orangnya masih hidup saja nggak boleh maksa kita. Tolong nih kamu terima, yang nggak boleh dipaksa. Begitu, ya. Kalau memang orang dia berhak menolak. Makanya idealnya wasiat itu disampaikan, diberitahukan ya, bahwa ada wasiat begini. Termasuk itu diberitahukan kepada ahli waris. Biar ahli waris itu juga tahu wasiat, apalagi kalau wasiatnya harta ya. Jangan sampai berkelahi di belakang. Ya. Ternyata orang tua saya kasih wasiat kepada orang lain nih. Gitu ya. Nah, itu bagian dari upaya ya. Jadi memang wasiat itu ya harus diketahui lah oleh orang yang diberikan wasiat. Cukup ya, insyaallah ya. Jadi pembahasan tentang hari ini kita bahas ayat 184 dari surah Al-Baqarah. Ada beberapa sub bahasan sebetulnya tadi ya. Jadi ada pembahasan tentang hari-hari berpuasa ya. Ini ada pembahasan tentang orang yang mendapatkan uzur, ada uzur karena sakit, ada uzur karena safar dengan kriterianya masing-masing. Kemudian juga ada ketentuan bagi orang yang tidak mampu berpuasa, ya. Lalu ada pembahasan tentang fidyah, ya, ketentuan miskin dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nanti kalau masih ada yang mengganjal, masih ada yang kurang jelas, insya Allah kita masih ada pembahasan lagi, 3 ayat lagi. Masih ada 3 ayat ya. Ayat berikut ayat 185 itu masih berkaitan erat dengan 184. Jadi berkaitan erat 184 185. Insyaallah nanti kalau masih ada pertanyaan yang masih belum masih mengganjal bisa kita diskusikan pada pertemuan mendatang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.